ditipu oleh orang dengan dalih pengen menggandeng untuk membuat bisnis, ternyata semua habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kayaknya saya bakalan insyaallah sering-sering update, mungkin setiap hari atau mungkin setiap 2 hari sekali, atau yang pasti itu seminggu saya bakalan update terus untuk video ini. Jadi sebenarnya saya membuat channel Zero to One ini ya, khususnya channel YouTube ini, sebenarnya tujuan saya cuma satu, saya pengen membantu orang-orang yang posisinya lagi sekarang masih nol, yang belum punya apa-apa, yang tidak punya apa-apa, atau dulu yang pernah sudah punya sesuatu tapi sekarang mereka jatuh, mereka posisi nol dan bisa bangkit lagi ke posisi 1 kayak gitu. Saya dulu juga punya banyak pengalaman gagal, dan sebenarnya saya banyak sekali gagalnya dan berkali-kali saya gagal. Cuman satu sisi saya bangga dengan hal itu ya. Jadi saya tidak pernah menyesali kalau saya gagal, karena yang saya yakini sebenarnya ketika saya gagal itu saya mendapat pelajaran. Saya mendapat pelajaran bahwa apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus tidak saya lakukan kayak gitu. Jadi sama seperti kalau kita lagi berbisnis, ada namanya trial and error. Nah, errornya itu adalah kegagalan kita, tapi sebenarnya di balik kegagalan itu bakalan ada sebuah kesuksesan. Nah, cuman yang banyak dialami oleh orang-orang sekarang ini, ketika mereka gagal, mereka tidak percaya diri. Mereka tidak percaya diri untuk bangkit lagi. Mereka tidak punya rasa percaya sama diri mereka kalau mereka bisa bangkit. Padahal sebenarnya semua orang itu diciptakan sama. Kita punya organ yang sama, kita punya otak, makanan kita juga sama. Hanya saja yang membedakan kita itu adalah mentalitas. Nah, mentalitas atau rasa percaya diri kita terhadap diri kita sendiri. Apakah kita masih bisa survive? Apakah kita masih bisa bangun lagi untuk menghadapi hidup? Jujur, saya menikah itu tahun 2016, dan posisi saat itu saya lagi posisi nol, bahkan bisa dibilang minus. Tapi saya memberanikan diri untuk menikah karena pada saat itu saya juga masih masih merintis usaha saya yang baru. Jadi pada saat tahun 2014 saya keluar dari Pialang. Saya mencari pekerjaan yang lain sampai dengan saya merintis usaha, dan uang tabungan saya semuanya habis ditipu oleh orang dengan dalih pengen menggandeng untuk membuat bisnis, ternyata semua habis. Nah, pada saat itu 2014 akhir saya terpaksa harus balik ke rumah orang tua saya di Makassar. Saya harus pulang karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi selain baju dan sebuah iPad pada saat itu. Jadi saya pulang ke Makassar, saya sudah tidak berani ke Surabaya karena saya mau ngelamar pekerjaan dimanapun pada saat itu susah. Kayak gitu. Jadi saya 4 bulan di Makassar itu saya memang mengalami masa-masa stres juga dan rada depresi, karena setelah sekian lama saya merantau di Surabaya, saya akhirnya harus pulang ke Makassar. Tapi yang membuat saya bisa tetap punya semangat untuk bisa kembali ke Surabaya itu lagi karena pada saat itu pacar saya yang sekarang menjadi istri saya itu masih ada di sini. Jadi satu-satunya alasan kenapa saya balik ke Surabaya saat itu karena pacar saya sebenarnya. Terus saya punya beberapa rencana, yang karena saya memang basicnya orang yang kalau mengalami suatu kegagalan, saya pasti otomatis langsung membuat rencana-rencana baru yang harus saya segera eksekusi. Dan betul, ternyata saya balik ke Surabaya, saya membuat sebuah startup dan membuat pitching atau presentasi ke beberapa investor. Kebetulan salah satu investor itu nyantol. Jadi mereka ngasih saya modal untuk startup, dan alhamdulillah berjalan.
eh apa ya yang ingin saya tekankan di sini sama teman-teman, kita semua pernah gagal dan sering sekali gagal. Bahkan kalau kalian yang sekarang punya anak, punya istri dan kondisinya pandemi saat ini juga lagi susah, saya harap jangan pernah kehilangan harapan, jangan pernah kehilangan eh, semangat untuk hidup, karena sebenarnya masih banyak yang bisa kita kerjakan. Karena sebagai contoh, saya beberapa kali juga ngasih coaching ke beberapa teman-teman yang tertimpa imbas ya akibat pandemi corona ini. Saya mengajari mereka untuk lebih bisa beradaptasi, mulai dari bisnis makanan kecil-kecilan yang modal promosi itu lewat Instagram yang gratis dan mengandalkan kurir atau diantarkan, mereka mengantarkan sendiri, maksudnya mereka mengantarkan sendiri produk itu ke teman-temannya. Alhamdulillah mereka masih bisa survive, masih bisa bertahan di masa pandemi seperti ini, meskipun tidak sebanyak tidak sebanyak penghasilannya di saat seperti hari-hari biasa. Jadi saya tekankan sama teman-teman semua, kalau bisa jangan pernah kehilangan harapan, tetap percaya pada diri kalian sendiri, agar jika kalian ini sebenarnya bisa banget sih untuk bisa bertahan. Dan meskipun setelah pandemi ini selesai, kita masih bisa mengejar ketertinggalan kita dan menuju apa yang kita impikan, kayak gitu. Saya membuat channel ini sebenarnya ya pengen mengumpulkan orang-orang yang pernah gagal dan bercerita tentang kegagalan mereka. Karena salah satu cara untuk tetap bisa tetap masih punya harapan itu, caranya adalah ketika saya mendengarkan kisah-kisah orang yang gagal, yang hidup mereka itu bahkan lebih parah daripada saya, kayak gitu. Jadi saya dari dulu seperti itu. Jadi ketika saya mengalami sebuah kegagalan dan itu pahit atau rasanya sangat tidak enak buat saya, itu saya banyak mendatangi teman-teman saya dan saya bercerita tentang kegagalan saya yang saat itu sebenarnya curhat lah ya, dan mereka ngasih saya cerita balik bagaimana kegagalan mereka dulu, dan itu membuat saya semangat sih. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita lagi posisi di bawah, carilah orang-orang yang kita dengarkan ceritanya, yang memang mereka punya cerita ketika mereka gagal dan kegagalan mereka itu rasanya lebih pahit daripada kita. Itu salah satu cara untuk membuat kita merasa lebih semangat dan merasa bahwa kita lebih beruntung daripada mereka, kayak gitu. Nah, saya rencananya mau bikin grup Telegram. Linknya bakalan saya update di bawah. Jika kalian ingin join, silahkan. Saya sangat senang jika kalian bisa mau join ke grup itu dan ingin bercerita juga tentang kegagalannya kalian sendiri. Karena ketika kita mengumpulkan semua orang-orang yang gagal ke dalam sebuah grup, saya yakin kita bisa menyemangati salah satu sama lain, karena kita mempunyai cerita yang sama, kita mempunyai rasa yang sama ketika gagal itu, dan kita bisa saling bercerita tentang bagaimana kita kegagalan yang kita alami itu. Dan insya Allah saya yakin cerita-cerita yang ada di grup itu, saya harapkan bisa memotivasi untuk teman-teman bisa punya harapan dan kepercayaan diri yang lebih baik lagi untuk membuat keluarga kita semuanya semakin bangga dengan kita dan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik, kayak gitu. Mungkin link grupnya bakalan saya update di kolom description ya. Insya Allah jika kalian ingin join, silahkan. Kalau kalian ada pertanyaan dengan saya, silakan posting di kolom komentar. Insya Allah saya bakalan jawab, dan kalau bisa saya buatkan videonya juga, kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap percaya diri, kalian pasti bisa.